Ini untuk semua yang galbay. Ini tengok ini. Ya. Dua-duanya Anda perhatikan. Begitu banyak mereka yang masih kebingungan dan ketakutan ketika mereka menyatakan sudah tidak mampu dan sudah tidak sanggup gitu loh. Kemarin saya sudah menjelaskan sama teman-teman semuanya. Ini untuk yang galbay, tolong didengarkan baik-baik, saya bilang seperti itu. Tidak ada yang namanya penjara, saya sampaikan kemarin kan. Tidak ada proses hukum. Ya, tidak ada hutangmu lunas setelah 90 hari, tidak ada hutangmu di KPR asuransi. Kalau memang sudah menyatakan tidak mampu, ini resikonya. Kan begitu yang saya sampaikan dalam video itu. Supaya teman-teman paham, memang saya tidak mereview satu persatu dari aplikasi Anda gitu loh. Nggak mungkin kan sebanyak 96 pinjol saya sampaikan, ini Easy Cash, ini Aku Laku, ini loh, ini tentang kredit pintar, dan itu kan nggak mungkin. Secara garis besar saya sudah menjelaskan sama teman-teman semuanya. Anda tidak mampu. Oke. Ini fakta hidup. Kondisi hidup dan keadaan hidup Anda. Anda sudah toleh kanan kiri muka belakang. Memang real. Kenyataan duit sudah nggak ada. Anda mau ngapain lagi? Anda mau paksain gali lubang tutup lubang. Ini hutang nggak akan pernah selesai. Ya. Anda mau jual aset, memang masih ada tersisa aset-aset Anda. Anda mau cari talangan dana, yang ada hutang Anda bertambah. Hal yang harusnya Anda lakukan hari ini adalah ikhlas menerima takdir itu. Tetap Anda bekerja, tetap Anda berusaha kumpulkan uang Anda pelan-pelan. Jangan tertarik lagi dengan hapus data. Itu kan banyak itu. Bang, gimana bang caranya bang? Bang, bantu bang. Dia tertarik dengan hapus data. Kalau Anda tertarik dengan hapus data, Anda perampok online. Ya, Anda penjahat sesuai yang disampaikan Afri. Sekarang nggak penting kita menghapus data. Yang paling terpenting adalah menghapus data yang ada dalam otak Anda. Bagaimana caranya Anda berdamai dengan diri Anda sendiri untuk tidak menakuti diri Anda dan Anda bisa melangkah maju buat ke depan. Ini poin yang paling penting. Hidup makin sulit loh. Anda hanya menghabiskan waktu Anda dengan memikirkan hal-hal yang tidak penting. Tidak ada duit yang datang dalam posisi ini. Anda berpikir setiap hari tidak ada uang yang datang. Saya menghimbau dari sini buat teman-teman semuanya, tolong sadar, buka kembali pemikiran Anda. Tidak ada yang perlu Anda takutkan. Pinjol sudah paham sejak awal. Pinjol telah memikirkan resiko ini dengan matang. Pinjol nggak mungkin memberikan dana kepada Anda kalau dia tidak mempertimbangkan resiko ini. Ya, dia sudah pertimbangkan hal itu. Tinggal hari ini dari diri Anda aja. Mau atau tidak menerima resikonya. Apa resikonya bang? 31 Juli nanti secara bertahap nama Anda masuk BI Checking. Terima atau tidak? Itu poin yang paling penting. Ya, apa dampaknya? Dampaknya ke depannya Anda dijauhkan dari riba, Anda tidak dikejar dengan tagihan. Ini resiko secara syar'inya bagus gitu loh. Ya. Otomatis Anda tidak dihantui dengan hutang. Sudah saatnya Anda memprepare keuangan Anda. Sudah saatnya Anda sukses tanpa bergantung dengan hutang apapun. Terus apalagi yang harus ditakutkan teman-teman semuanya? Coba tanyakan ke pemikiran Anda dengan pemikiran dingin gitu. Ya, sudahilah ketakutan ini. Hentikanlah ketakutan ini. Sudah saatnya Anda jujur dan terbuka dengan keluarga. Jangan dibohongi lagi. Biar Anda mendapatkan supportan secara internal. Anda butuh supportan dari keluarga. Makanya jangan dibohongi. Kalau terus-terusan Anda bohongi, Anda selalu mencari jawaban aman atau tidak. Padahal yang tidak aman, sudut atau cara pandang Anda dalam berpikir. Itu yang tidak aman. Yang perlu diperbaiki mindset Anda ini. Cara Anda berpikir. Anda berpikir terlalu rumit gitu loh. Ambil yang paling simpel aja teman-teman. Simpelnya apa? Simpelnya hari ini. Duit gak ada. Kita gak mampu bayar. Ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana yang tidak ada ini menjadi ada. Kalau kita berpikir setiap hari, kita melamun setiap hari, menakut-nakuti diri kita dengan ini tidak aman, ini tidak aman. Ya kapan kita mau beraktivitas? Kapan Anda mau bekerja?
Tidak ada resiko fatal kecuali Anda sendiri yang cipta. Salah satunya dengan kunjungan debt collector, menarik aset-aset yang ada. Anda mau dipenjara, Anda mau diproses ke jalur hukum, ya kan? Anda mau dicegat di jalan. Ini Anda yang ciptakan. Bukan bang, bukan kami yang ciptakan. Itu kami dapat dari chat WhatsApp oleh si debt collector. Oke, kan sudah saya sampaikan. Debt collector profesinya bukan hanya semata menagih, tapi debt collector ada tugas lain, memberikan tekanan, memberikan bagaimana caranya dia menjudge Anda dari jarak jauh supaya bisa membuat Anda tidak tenang, membuat Anda tidak nyaman. Yang jelas dia akan membuat Anda ketakutan. Nah, begitu Anda ketakutan, di saat itulah pinjol bersama debt collector mampu mengendalikan Anda dari jarak jauh. Pinjol akan menjadi remote control. Akan terjadi gali lubang tutup lubang tanpa Anda sadari. Ini yang harus teman-teman tekankan dalam diri. Sudahilah ketakutan-ketakutan yang tidak jelas ini gitu. Sudahilah dengan mencari-cari jasa hapus data, backup data, segala macam. Sudahilah, Anda akan masuk kepada ranah penipuan. Hari ini yang perlu Anda lakukan adalah membackup pikiran Anda sendiri supaya tidak memikirkan hal yang aneh-aneh. Ya, jadi Anda nggak usah merasa baper terlalu jauh, penyesalan terlalu jauh. Ya sudah gitu loh, namanya kita sudah tidak mampu. Kita mau ngapain coba? Anda mau paksain cari duit di mana? Anda mau paksain jual aset yang seperti apa yang mau dijual? Sudah nggak ada lagi aset. Kan saya bilangin, pinjol ini adalah solusi alternatif untuk memiskinkan dan mempersingkat umurmu. Salah satunya atau keduanya akan kalian temui. Nyatanya tidak ada orang yang sukses setelah meminjam pinjol. Hancur. Kalaupun mereka masih tetap sukses, itu mereka sudah memaksakan. Yang jelas pinjol tidak bermanfaat bagi mereka. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, ayolah sama-sama kita melangkah ke depan, membuang pemikiran-pemikiran sesat yang ada dalam diri kita. Jangan kita hanya mendapatkan sepenggalan, bang, gimana caranya bang? Bang, gimana caranya? Seakan-akan kita ini ingin banget untuk menghilang, menghapus data, pengen kabur dan segala. Sama aja Anda dengan perampok dengan hal itu. Sekarang kita hadapi. Ya, kita hadapi. Kita nggak perlu lari. Ngapain kita lari? Toh ini bukan inisiatif kita kok, bukan niat kita untuk kabur kok. Tapi memang keadaan kita yang tidak memungkinkan. Ingat dulu kita minjam pinjol karena apa? Karena uang tidak ada. Sekarang tidak mampu bayar pinjol karena apa? Karena uang tidak ada. Kenapa nggak uang ini aja yang kita cari? Ngapain harus kita cari DC, amannya, cara hapus datanya, cara menghilangnya? Ngapain ini kita cari? Kenapa yang nggak kita cari itu uangnya aja gitu? Kayak mana kita bisa mendapatkan uang? Kayak mana kita bisa bertahan hidup? Kayak mana kita bisa memulihkan hidup lagi? Kayak mana kita bisa bahagia dengan keluarga dan segala macam? Ini jauh lebih penting. Ya, resikonya nggak ada teman-teman semuanya. Itulah resikonya. Resikonya nama Anda akan tercatat dalam skor kredit bermasalah nanti dimulai 31 Juli 2025. Tapi teman-temannya ketakutannya terlalu over gitu loh. Anda curi start lebih awal gitu loh. Anda ketakutannya terlalu terdepan. Sudahilah. Ya, jadi jangan terlalu percaya dengan informasi yang ada. Jangan terlalu percaya dengan pemikiran jahat kita gitu loh. Jelas kita positive thinking aja, itu jauh menyelamatkan Anda gitu loh. Nggak ada resiko-resiko selama ini. Siapa yang sudah pernah dipenjara gara-gara tidak mampu bayar pinjol? Ada. Coba isi di kolom komentar siapa yang sudah pernah dipenjara gara-gara tidak mampu bayar pinjol. Siapa yang sudah diproses ke jalur hukum oleh pinjol secara perdata? Ada. Nggak ada teman-teman semuanya. Kenapa Anda tambah-tambahi hal-hal seperti ini? Mau sampai kapan? Coba tanyain sama diri Anda. Kalau Anda tidak paksa diri Anda untuk keluar dari semua ini, siapapun tidak akan bisa. Satu-satunya solusi yang mampu membebaskan Anda dari semua ini adalah pemikiran Anda sendiri. Anda ajak pemikiran Anda untuk berdamai, Anda paksa untuk keluar dari semua ini. Bagaimana caranya, Bang? Untuk tidak lagi menakuti diri Anda, untuk tidak percaya dengan pemikiran jahat apapun. Cari waktu-waktu tertentu untuk jujur dan terbuka dengan keluarga. Dengan seperti itu, Anda akan terbebas dari hukuman ya pinjaman
online. Silahkan teman-teman semuanya dipraktekkan. Jangan ada lagi yang baper, yang begana, yang begini, memikirkan ini, memikirkan itu. Makin hancur hidup Anda gitu loh. Ya, yang ada Anda takut sendiri, Anda baper sendiri, Anda malas keluar rumah. Akhirnya Anda sendiri yang memutus mata rezeki Anda. Ukuran kerja nggak jadi kerja, ukuran keluar rumah nggak jadi keluar rumah, ukuran beraktivitas nggak jadi aktivitas. Karena apa? Karena Anda percaya dengan pemikiran jahat tadi. Ya, itu ya dari saya ya buat teman-teman semuanya yang selalu sampai detik ini masih bertanya, bagaimana caranya bang? Aman atau tidak nih bang? Bagaimana cara bebasnya bang? Gimana cara hapus data bang? Gimana cara menghilang bang? Sudah hilang gitu loh. Udah akhiri semuanya gitu loh. Sekarang yang paling terpenting adalah bagaimana cara memulihkan hidup Anda yang sudah hancur. Tidak bisa Anda dengan berpikir, tapi Anda harus melakukan actionnya juga. Anda harus melangkah buat ke depannya. Paham ya teman-teman semuanya? Silahkan ketik paham semuanya dan buktikan dan praktekkan. Kalau memang hari ini Anda masih ditakut-takuti dengan chat WhatsApp dan segala macam, sudah ada video yang saya sediakan buat Anda. Settinglah WhatsApp Anda, kalau nggak gantilah nomor WhatsApp Anda. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Nah, ini buat teman-teman semuanya ya, terutama Anda yang menyatakan sudah tidak mampu bayar, sudah tidak sanggup bayar, mungkin di beberapa aplikasi hari ini Anda terjebak, entah itu di aplikasi yang legal atau aplikasi yang ilegal, apakah itu di pay letter dan segala macam gitu ya. Dan habis itu Anda mungkin hari ini sedang memikirkan kira-kira apa ya yang akan terjadi pada hidup saya buat ke depannya. Apakah saya akan dipenjara, apakah saya akan diproses ke perdata, apakah aset saya akan ditarik berupa rumah, atau saya akan dicelakai di jalan, dan banyak lagi sebenarnya asumsi-asumsi itu. Saya cuma berpesan buat teman-teman semuanya, untuk resiko galbay dipinjol atas dasar ketidakmampuan, OJK telah menerapkan nanti 31 Juli 2025 nama Anda yang macet bayar di pinjol itu akan masuk ke dalam data slip. Kalau sebelumnya ya, sebelum berlakunya POJK nomor 11 tahun 2024 khusus untuk pinjol, nama Anda itu masuk ke dalam fintech data center. Ini risiko. Mungkin ada beberapa pinjol yang lebih dahulu memasukkan nama Anda kepada Slick karena dia bekerja sama dengan bank-bank konvensional. Tapi bukan berarti teman-teman semuanya Anda harus terus-menerus memikirkan saya dipenjara. Tidak ada orang yang dipenjara atas dasar ketidakmampuan dia membayar hutang. Karena ini ada keuntungan timbal balik. Pinjol sebelum mencairkan dana buat Anda, mereka telah memikirkan dengan matang. Ada keuntungan timbal balik. Karena Anda menyanggupi bahwa Anda akan membalikan melebihi dari jumlah pinjaman, makanya pinjol menyanggupi. Jadi saling keuntungan. Pinjol mendapatkan untung dari Anda bersedia memberikan keuntungan kepada pinjol. Jadi nggak ada unsur pidana di dalam hal ini. Itu harus teman-teman tanda kutip ya. Karena saya sampai detik ini masih banyak menerima laporan dari teman-teman semuanya bahwasannya dia akan diproses ke jalur hukum pidana dengan dasar mungkin seperti 372, 378, dasar penggelapan, dasar itu nggak ada. Oke, sejauh Anda menyatakan tidak mampu bayar karena faktor kehidupan dan Anda tidak memalsukan data dan segala macam, tidak ada unsur penjara dalam hal ini. Itu yang harus teman-teman tanamkan ya. Yang kedua adalah Anda akan diproses ke perdata. Proses perdata sendiri selalu digadang-gadangkan oleh teman-teman semuanya. Bahkan banyak orang di luar sana yang ketakutan dengan pemikiran yang tidak jelas seperti ini gitu loh. Dia akan diproses ke jalur perdata, aset dia akan ditarik dan segala macam. Saya sampaikan sama teman-teman, kalau pinjol ingin memproses Anda ke jalur perdata, menjatuhkan Anda wan prestasi, dia menjalin kerjasama dengan lawyer atau pihak ketiga, saya rasa ya, dia tidak membutuhkan lagi jasa debt collector. Dia tidak membutuhkan lagi jasa-jasa eksternal seperti FC yang Anda pertanyakan. Alangkah baiknya dia langsung aja melimpahkan, mendaftarkan perkara ini dengan gugatan sederhana saja untuk memproses Anda ke jalur hukum. Tapi pinjol akan membutuhkan pertimbangan yang sangat matang. Dia paham dan dia tahu dengan keadaan Anda hari ini gitu loh. Dan dia tidak mau asal mengambil keputusan melangkah terlalu jauh untuk menggugat orang-orang yang secara finansial memang sudah tidak mampu. Dia tahu dengan keadaan Anda gitu loh. Dia mengerti.
dengan keadaan Anda. Dia sengaja menghadapkan Anda dengan debt collector ini. Ini adalah jalur pintas sebenarnya, teman-teman. Debt collector ini jalur pintas. Di samping dia bisa melakukan penagihan, debt collector juga bisa melakukan penekanan. Apa tujuan penekanan ini dilakukan oleh debt collector? Supaya teman-teman bisa gali lubang tutup lubang. Ini tujuan mereka juga. Makanya proses-proses jalur hukum yang teman-teman takutkan akan terjadi ke perdata, akan terjadi ke pidana, itu nggak ada. Itu cuma omong kosong yang dilakukan oleh para penagih hutang. Ya, pinjol lebih enak menjalin kerjasama dengan penagih hutang ini karena jalur evakuasi yang paling cepat ini, jalur pintas yang sangat tepat. Ya, kerjanya cepat dan hasilnya juga memuaskan. Jadi debt collector itu hadir sama Anda itu, DC-DC itu yang selalu Anda tanyakan, dia bukan semata menagih hutang saja, tapi dia kirimkan suatu pesan ketakutan untuk mengganggu pemikiran dan batin Anda. Ini tujuan mereka. Ya, maka dari itu buat teman-teman semuanya yang mengalami telat-telat bayar, saya mohon sama Anda semuanya, tolong gitu loh. Tolong Anda hentikan pemikiran-pemikiran seperti ini. Tadi di awal sudah saya sampaikan, resiko yang akan Anda dapatkan berlaku 31 Juli ke depannya. Secara bertahap, pinjol akan melaporkan nama Anda ke dalam daftar SLIK. Apa nanti Bang? Kalau nama kita sudah masuk ke daftar SLIK, ya kemungkinan Anda akan kesulitan meminjam di perbankan manapun. Ini cuma resikonya. Jadi jangan Anda mengada-ngada sendiri, jangan Anda buat-buat sendiri, hanya meluapkan rasa ketakutan Anda tadi, Anda bentuk sendiri. Dia datang ke rumah, mengambil motor, mengambil kulkas, mengambil TV, dan segala itu nggak ada. Kalau sempat hal itu terjadi, Anda bisa teriakin itu maling, itu real, itu maling itu. Ya, kan perampasan di rumah Anda gitu loh. Ya, Anda teriakin maling pun juga nggak ada masalah. Saya rasa FC-FC yang bekerja sama dengan pinjol, dia jauh lebih tahu mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Jadi tolong buat teman-teman semuanya, stop semua sugesti dalam pemikiran Anda yang melumpuhkan semangat Anda buat ke depan. Ingat, OJK menyampaikan apa? Faktor yang mempengaruhi tingkat gagal bayar ini bermacam-macam gitu. Salah satunya adalah fakta hidup dan ekonomi global yang tidak sehat hari ini. Ya, yang sedang kacau. Ini berpengaruh kepada ekonomi Anda juga. Dan habis itu adalah faktor yang mempengaruhi juga. Kenapa banyak orang tidak mampu bayar? Kenapa banyak orang tidak sanggup bayar? Tidak adanya kontrol dalam penyaluran dana oleh pelaku usaha jasa keuangan. Siapa pelaku usaha jasa keuangan? Pinjol. Pinjol tidak ada kontrol dalam hal itu. Kenapa tidak ada kontrol? Sudah tahu, si debitur sudah meminjam di 3 aplikasi. Kenapa masih dicairkan lagi? Padahal OJK sudah menerbitkan kok COJK nomor 19 tahun 2023. Satu orang maksimal, ini bukan minimal ya, maksimal 3 aplikasi. Tapi pinjol merubah menjadi minimal 3 aplikasi. Berarti paling terendah 3, paling terbanyak. Padahal OJK sudah membatas 3. Akan memperhatikan tingkat kemampuan bayar. Tujuan dari COJK adalah memitigasi resiko gagal bayar. Ya. Jadi nggak ada kesalahan Anda sepenuhnya. Jadi saya berharap teman-teman yang selalu baper-baper ini tolong dikurangi rasa bapernya ya. Dan habis itu juga saya juga sering tuh mendengar dari teman-teman semuanya, Bang, saya sudah mengalami telat bayar 90 hari. Kenapa pinjol masih melakukan penagihan? Ini teman-teman harus membaca aturan ini dengan lengkap dan jelas ya. Jangan membacanya itu setengah-setengah. Pinjol wajib menagih 90 hari. Itu memang ada aturannya. Tapi di bawahnya masih ada. Setelah 90 hari hutang Anda bukan lunas atau hangus. Pinjol bisa menjalin kerjasama untuk melanjutkan penagihan ini. Pertama dengan pihak ketiga, kedua dengan lawyer. Makanya setelah 90 hari ada lagi yang menagih Anda dari PT yang berbeda lah, mengatasnamakan aplikasi inilah. Itu hasil dari wajib menagih 90 hari. Jadi jangan teman-teman potong-potong dalam aturan yang dibaca, jangan dipotong-potong, apalagi hanya menonton-nonton video singkat. Ya, di sana sudah dijelaskan setelah 90 hari pinjol tidak boleh melakukan penagihan, tapi penagihan dilanjutkan oleh pihak ketiga. Jadi nggak ada cerita lunas. Kalau dibilangin lunas ya udah Anda pinjam pinjol tunggu aja 3 bulan kan lunas. Nggak ada aturan seperti itu. Makanya teman-teman baca lagi tuh aturannya lebih jelas, lebih memahami.
Ya kan Anda bisa pinjam pinjol, berarti bisa dong Anda scroll di Google, cari di Google, kan lebih jelas. Kan zaman sekarang kita kan nggak harus beli bukunya gitu loh. Ya nggak sih buat teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi sering juga ditanyakan sama saya, Bang, saya galbay sudah 1 tahun, sudah 2 tahun. Kenapa pinjol masih menagih? Berarti dia ngambil keuntungan yang double dong dan segala macam. Padahal kata OJK, pinjol wajib kerjasama dengan asuransi. Nah, ini lagi buat teman-teman semuanya. Saya sudah sampaikan sama Anda di dalam video. Asuransi baru bisa berlaku kalau si nasabah meninggal dunia. Jadi nggak ada asuransi macet mengcover. Kalau semuanya macet di cover, orang yang hutang mau orang kaya mau apapun pasti mengalami telat bayar dan macet. Karena kita jangkanya panjang kan. Ya, jadi kalau semuanya di cover asuransi dapat untung dari mana? Kan bisa pakai logika teman-teman semuanya. Ya, makanya dibaca lagi. Kapan klaim premi asuransi ini bisa berjalan? Kapan asuransi ini bisa diklaim untuk membayarkan hutang tersebut setelah si debitur meninggal dunia? Jadi kalau ada saudara-saudara teman-teman semuanya yang sudah meninggal dunia tapi dia masih ditagih oleh si pinjol, lihat dulu pinjolnya legal atau tidak. Kalau pinjolnya legal, minta surat kematian dari kelurahan, surat dia telah meninggal dunia dan segala macam, nanti kirimkan. Baru bisa di-cover oleh asuransi. Jadi jangan teman-teman bilang kita telatin bayar aja terus di-cover asuransi. Pinjolnya double, itu enak banget gitu loh. Anda pinjam 1 juta, pinjol bayar premi asuransi berapa? 100.000. 1 bulan ke depan Anda telat bayar, terus langsung dibayarin tuh 1 juta. Rugi dong. Itu kan secara logikanya aja teman-teman semuanya. Jadi kategorinya itu ada. Jadi ada syarat-syarat tertentunya. Tidak semuanya, oh ini tiba-tiba langsung asuransi. Enggak, asuransi itu harus ada syarat-syaratnya. Apa aja nih yang harus dipenuhi? Si debitur meninggal dunia. Otomatis untuk memitigasi supaya si pinjol tidak mengalami kerugian jadi cover asuransi. Sebenarnya memang kurang ajar juga sih aturannya gitu loh. Ya enggak sih, harusnya kalau sudah meninggal dunia ya sudah lunasin aja gitu. Ngapain cover asuransi lagi? Tapi si pinjol kan tidak mau seperti itu, dan itu yang aturan yang dibentuk oleh OJK. Jadi kita balik lagi ke konsep awal buat teman-teman semuanya. Jadi yang mengalami telat bayar, yang galbay pinjol, sudah tidak mampu, fakta dari kehidupan, saya berharap jangan Anda pernah terpengaruh dengan ucapan seperti apapun yang dilontarkan oleh debt collector. Karena ucapan yang dilontarkan debt collector, ingat seperti yang saya sampaikan tadi, debt collector ini bukan profesinya sebatas menagih saja. Pinjol merekrut mereka bukan untuk menagih saja, tapi lebih memberikan tekanan. Jangan sampai Anda masuk ke dalam penekanan ini sehingga berdampak buruk pada Anda. Apa dampaknya? Akan terjadi gali lubang tutup lubang. Itu pasti. Kalau Anda sudah ketakutan, Anda tidak akan pikir-pikir panjang. Anda pasti gali lubang tutup lubang. Ya, gali lubang tutup lubang, kemana terjadinya ya? Entah itu ke legal, entah itu ke ilegal. Atau misalnya Anda menggadaikan rumah Anda ke bank dan segala macam. Ini harus pikirkan dengan matang dulu teman-teman semuanya. Jadi kendalikan aja pemikiran Anda supaya Anda bisa bebas dari semua ini dan Anda bisa fokus bekerja, berusaha, kumpulkan uang Anda, nanti negosiasi. Ya, segala risiko pemikiran buruk yang ada dalam pemikiran Anda kesampingkan dulu, kita perbaiki hidup kita pelan-pelan. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan dengan video singkat ini teman-teman bisa terbantu. Tidak ada lagi yang ketakutan, tidak ada lagi yang kecemasan, yang memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Ya, dan selanjutnya buat teman-teman semuanya yang mungkin sudah capek dengan teroran, intimidasi, ditakut-takuti via WhatsApp dan segala macam.